Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami selaku kelompok terakhir, kelompok 7, ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelumnya, selamat pagi untuk teman-teman dan untuk dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, Ibu Lisa MPD. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri selaku moderator dan pemateri pertama dengan NIM 5099. Next. Ada Anggun Asmorojati selaku pemateri kedua dengan NIM 5104. Dan Wahyu Dia Febrianti selaku pemateri ketiga dengan NIM 5120. Dan yang terakhir ada Tia Erliani selaku pemateri terakhir dengan NIM 5135. Oke, next. Jadi, apa sih yang akan kita bahas dalam kelompok kami ini? Jadi, yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian integrasi nasional. Yang kedua, keanekaragaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga, ada dinamika dan tantangan keanekaragaman masyarakat Indonesia. Yang keempat, ada strategi integrasi nasional. Dan yang kelima, ada isu-isu aktual integrasi nasional. Baik, yang pertama akan saya jelaskan. Jadi, pengertian integrasi nasional adalah integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris, integrate, yang berarti menyatupadukan, mempersatukan, dan menggabungkan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Dikutip pendapat dari Howard Wilkins pada tahun 1996, integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari satu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian integrasi itu adalah pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Secara politis, integrasi nasional artinya memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan menurut antropologi, integrasi nasional secara antropologis ini berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di kehidupan masyarakat. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Mbak Anggun Asmorojati. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, macam-macam, dan faktor-faktor keanekaragaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, yaitu pengertian dari keanekaragaman masyarakat Indonesia. Keberagaman merupakan suatu kondisi kehidupan di dalam masyarakat yang mana menunjukkan sebuah perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Keberagaman ini yang menjadikan terciptanya ras bertoleransi dan mencintai perbedaannya dengan orang lain. Keanekaragaman masyarakat Indonesia merupakan suatu kondisi kehidupan masyarakat Indonesia yang menunjukkan ciri khas dalam perbedaan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, mulai dari keanekaragaman agama, budaya, ras dan suku, sehingga menimbulkan rasa hormat dan cinta terhadap keanekaragaman tersebut. Yang kedua, saya akan membahas tentang macam-macam keanekaragaman masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu keanekaragaman agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan yang terakhir yaitu agama Konghucu. Yang kedua, keanekaragaman suku.
Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Yang ketiga, keanekaragaman bahasa. Indonesia memiliki bahasa yang sangat beragam. Beberapa contohnya adalah bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Betawi, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu keanekaragaman adat istiadat. Keanekaragaman adat istiadat ini muncul dari kebiasaan atau aktivitas dari para nenek moyang dahulu. Yang kelima yaitu keanekaragaman budaya. Terdapat berbagai budaya yang ada di Indonesia. Hampir di semua daerah memiliki ciri khas budayanya masing-masing. Contohnya yaitu kain songket dari Sumatera Utara, angklung dari Jawa Barat, dan masih banyak lagi. Yang keenam yaitu keanekaragaman ras. Menurut situs merdeka.com, terdapat 5 ras yang ada di Indonesia, yaitu ras Papua Melanesi, ras Vedoid, ras Melayu Tua atau Proto Melayu, dan ras Melayu. Yang berikutnya yaitu faktor keanekaragaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kondisi negara kepulauan. Indonesia memiliki 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Luas dan besarnya wilayah Indonesia berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu lingkungan fisik yang ada di setiap daerah. Di dalam ruang lingkup masyarakat, setiap masyarakat tentunya bertempat tinggal di daerah yang berbeda-beda. Keberagaman daerah inilah yang berdampak pada keanekaragaman di Indonesia. Keberagaman seperti mata pencarian, kebiasaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sejarah yang ada di setiap daerah. Perbedaan antara kehidupan budaya sosial di suatu daerah dipengaruhi oleh adanya sejarah yang telah terjadi pada suatu daerah di masa lalu. Sejarah yang ada pada setiap daerah yang satu dengan yang lainnya tentu sangat berbeda-beda. Hal ini yang menjadikan faktor sejarah sebagai faktor adanya keanekaragaman masyarakat di Indonesia. Yang keempat yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi juga dapat menjadikan faktor dan keanekaragaman masyarakat di Indonesia. Ada beberapa masyarakat yang sudah memakai alat transportasi dan komunikasi yang canggih. Namun ada masyarakat juga yang belum bisa merasakan akan kecanggihan teknologi tersebut. Sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keberagaman antara masyarakat satu dengan yang lain. Berikut merupakan pengertian macam-macam dan faktor dari keanekaragaman masyarakat Indonesia. Untuk materi selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan keanekaragaman masyarakat Indonesia akan dibawakan oleh Mbak Dia Wahyu Febrianti. Mbak Dia, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai dinamika dan tantangan keanekaragaman masyarakat Indonesia. Keberagaman Indonesia merupakan macam-macam jenis ragam yang terdapat di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai ciri-ciri bangsa Indonesia. Keberagaman Indonesia meliputi ragam agama, budaya, adat istiadat yang ada di Indonesia. Dinamika keberagaman di Indonesia merupakan pasang surut kondisi yang terjadi pada keberagaman di Indonesia dari masa ke masa. Indonesia yang bertransformasi dari negara semi-otokrasi menjadi negara demokrasi mempunyai banyak perubahan seperti dari yang awalnya semua masalah tertutup rapat, kini menjadi konsumsi publik yang sangat luas. Menurut Tanu Wibowo tahun 2012. Dinamika ini dapat memicu banyak terjadi persoalan oleh orang-orang yang terkait, apalagi dengan kondisi negara dengan beragam sisi seperti budaya, agama, dan adat istiadat. Yang pertama yaitu ada keberagaman budaya. Keberagaman budaya yang ada di Indonesia dapat memberikan potret unggul pada negara Indonesia karena terdapat banyak variasi budaya. Pengaruh positif yang ditimbulkan dari keberagaman budaya Indonesia ini dapat membuat warga negara
dapat bersikap saling menghormati dan menghargai antar suku yang berbeda, dapat menambah keuntungan dengan menjadikannya sebagai objek wisata dan mengembangkannya menjadi kebudayaan nasional sehingga dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia di tingkat internasional. Namun, di sisi lain, keberagaman budaya dapat membuat antar suku sering terjadi kecurigaan karena setiap suku menginginkan hukum adanya adatnya yang dianut dan pergaulan antar suku juga sering terhambat oleh bahasa dan budayanya masing-masing. Saat ini, budaya yang mendasar seharusnya dimiliki oleh setiap orang, seperti sopan santun, membela yang benar, hingga juga kesetiaan yang ditinggalkan karena lebih mengejar kelimpahan materi. Segala sesuatu itu dapat diukur dan juga dibayar dengan harta. Oleh sebab itu, zaman ini bisa disebut sebagai zaman materialistis. Banyak contoh kasus seperti korupsi dan juga perselingkuhan. Yang kedua ada keberagaman agama. Agama merupakan sebuah kepercayaan kepada Sang Pencipta alam dan segala isinya. Agama merupakan salah satu hak setiap individu untuk dapat mempercayainya. Agama juga menjadi salah satu peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat yang dinyatakan dalam ideologi negara Indonesia pada sila yang pertama dan diperkuat pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan memilih, mempraktikkan, dan menyembah kepercayaannya. Secara garis besar, sebuah kepercayaan selalu mengajarkan hal-hal yang positif. Bangunan ibadah juga didirikan untuk dapat mempermudah dalam menjalankan ibadah. Namun hal itu tidak diimbangi dengan kualitas individu yang menganutnya. Sebuah penelitian menyatakan bahwa masyarakat Indonesia menempati peringkat terendah dalam hal spiritual masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan fakta yang beredar seperti maraknya kasus korupsi dan juga perselingkuhan dalam berbagai versi di dalam masyarakat. Selain itu, konflik dalam keberagaman agama juga terjadi karena menipisnya saling percaya yang terjadi di dalam masyarakat. Bukan hanya antar agama saja, melainkan sesama agama pun juga sering terjadi konflik. Dan juga konflik ini terjadi karena adanya benturan pendapat atau munculnya faksi-faksi di berbagai komunitas beragama. Yang ketiga yaitu ada keberagaman adat istiadat. Adat istiadat di Indonesia sangatlah beragam dan harus dilestarikan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Pasal 44 Nomor 64 tentang Desa. Dalam sebuah adat juga dapat konflik, di mana contohnya yaitu sering terjadi fenomena perang antar suku di Indonesia, yaitu Perang Sampit yang melibatkan dua suku di Indonesia, yaitu suku Dayak dan suku Madura, di mana perang ini pernah terjadi pada tahun 2001. Selanjutnya yaitu ada keberagaman suku. Indonesia adalah salah satu bangsa yang dikenal dengan keberagaman sukunya yang juga berimbas pada beragamnya budaya, agama, adat istiadat, bahasa daerah, dan lain sebagainya. Apabila dipandang secara positif, keberagaman ini sesungguhnya bisa menjadi kekuatan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena dengan adanya keberagaman suku, bangsa yang kaya dan unik terutama di mata dunia. Namun keberagaman suku ini sering kali dipandang negatif sehingga alih-alih menjadi kekuatan malah menjadi jurang pemisah yang dapat melemahkan persatuan, dapat menjadi sumber perselisihan, perpecahan yang dapat berujung pada konflik perpecahan di negara Indonesia ini. Apabila terus berlarut-larut, hal ini dapat mempengaruhi pembangunan nasional pada suatu bangsa. Permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku adalah sulitnya membina rasa persatuan dan kesatuan, serta potensi munculnya perpecahan besar, potensi perpecahan perubahan menjadi konflik dan kekerasan yang juga besar. Keberagaman suku apabila dipandang negatif akan dapat menghancurkan suatu bangsa dari dalam dirinya. Contohnya yaitu terjadi di Papua, yaitu adalah antar
perang antar suku dan juga ras. Yang kelima adalah keberagaman bahasa. Salah satu kemajemukan Indonesia yang paling mencolok adalah keberagaman bahasa yang dimiliki oleh masyarakat tiap daerah di Indonesia. Semua bahasa tersebut tersebar di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Namun ternyata distribusi bahasa tersebut berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk wilayah Indonesia. Salah satu contohnya yaitu Pulau Jawa dengan penduduk sekitar 123 juta jiwa hanya memiliki 20 ragam bahasa. Sedangkan pada penduduk di Papua dengan jumlah penduduk yang sekitar 2 juta jiwa memiliki 271 ragam bahasa. Namun, di balik banyaknya bahasa di Indonesia terselip berbagai masalah dengan keberagaman bahasa tersebut, mulai dari saling iri hingga terjadinya peperangan antar suku yang terjadi karena adanya kesalahpahaman. Yang keenam yaitu secara umum ras. Ras merupakan pengelompokan orang di bumi berdasarkan karakteristik umum yang mereka miliki. Di negara Indonesia terdapat banyak suku dan ras yang tidak sepenuhnya semua itu indah karena banyak juga konflik yang terjadi akibat adanya kesalahpahaman, akibat perbedaan ras dan juga budaya dari masing-masing daerah. Yang pertama yaitu ada konflik etnis Tionghoa dan Jawa di Surakarta. Ini merupakan salah satu contoh konflik ras yang terjadi di Surakarta antara etnis Tionghoa dan juga Jawa. Penyebab konflik antar golongan ini dikarenakan adanya anggapan jika etnis Tionghoa tidak masuk sebagai bagian warga negara Indonesia. Nah, kemudian situasi tersebut memanas dengan adanya krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada masa itu. Akhirnya konflik tersebut menyebabkan kerusuhan yang meluas hingga menyebabkan penjarahan berbagai tok dan fasilitas umum. Selanjutnya contohnya ada konflik antar etnis Sampit dan juga Madura, di mana etnis Sampit dan Madura ini terjadi di kota Sampit, Kalimantan Tengah, di mana penyebabnya ini belum pasti karena konflik ini muncul dari rentetan insiden yang sebelumnya yang pernah muncul antara warga Dayak dan juga Madura. Akhirnya konflik ini pun pecah pada bulan Februari tahun 2001 pada saat ada 2 warga Madura yang diserang oleh sejumlah warga Dayak. Konflik Sampit ini pun menjadi semakin parah dan berlangsung di sepanjang tahun. Demikian materi mengenai dinamika dan tantangan keanekaragaman masyarakat Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Wahyudea. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri terakhir yaitu Mbak Tia Erliani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Salsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi integrasi nasional. Yang pertama itu ada pengertian. Nah, pengertian dari strategi integrasi nasional itu merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah ancaman yang terjadi dalam penyatuan berbagai unsur dalam masyarakat. Nah, berdasarkan aturan dan tujuan yang tertentu yang telah disepakati akan diwujudkan bersama. Itu pengertian dari strategi integrasi nasional. Untuk strateginya itu yang pertama itu mengembangkan demokrasi politik. Nah, dengan mengembangkan demokrasi politik, maka politik di Indonesia itu akan semakin membaik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Nah, dengan mengaktifkan masyarakat sipil dalam mengenal politik akan membuat masyarakat itu mengerti akan pentingnya politik itu, khususnya untuk Indonesia itu apa. Yang ketiga, mengadakan reformasi di lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya itu secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum yang bertujuan untuk memperkuat
memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang keenam, sistem ekonomi dikembangkan. Nah, untuk dikembangkan ini untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Yang ketujuh, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat, yang artinya itu segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harus terjangkau oleh daya beli masyarakat. Nah, dengan adanya harga jual dan harga beli yang terjangkau dapat mempermudah kesejahteraan perekonomian rakyat. Yang kesembilan, tiap warga berhak wajib ikut dalam pertahanan. Nah, dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, usaha pertahanan dan keamanan negara juga dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu isu-isu aktual integrasi nasional. Untuk yang pertama itu ada aksi protes dan demonstrasi. Nah, aksi protes disebut juga untuk rasa yang selalu terjadi di dalam kehidupan manusia. Hal itu terjadi karena setiap orang memiliki pendapat dan pandangan yang mungkin berbeda, tidak sama. Nah, protes juga dapat terjadi apabila sesuatu hal menimpa kepentingan individu atau kelompok secara langsung sebagai akibat dan rasa ketidakadilan akan hak yang harus diterima. Dan akibat tersebut, individu atau kelompok tersebut tidak puas dan melakukan tindakan penyelesaian. Nah, protes juga merupakan aksi tanpa kekerasan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat terhadap suatu kekuasaan. Protes juga dapat terjadi secara tidak langsung. Contohnya, rasa solidaritas antar sesama karena kesewenang-wenangan pihak tertentu yang mengakibatkan kesengsaraan bagi orang lain. Yang kedua, perbedaan kepentingan. Kepentingan itu sendiri merupakan dasar dari timbulnya tingkah laku individu. Individu bertingkah laku karena adanya dorongan atau memenuhi kepentingannya, sama halnya dengan konflik. Nah, konflik itu dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan tersebut salah satunya itu fisik, kepandaian, pengetahuan, dan masih banyak lagi. Nah, dan di situ banyak rakyat dan pemimpin negara yang mempunyai argumen masing-masing untuk kepentingannya. Namun, kadang juga secara teoritis perbedaan kepentingan dapat menimbulkan masalah yang besar bagi orang yang melakukannya dan dipandang sebagai perilaku konflik itu interaktif yang terjadi pada tingkatan individual. Yang ketiga, meningkatnya kriminalitas. Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan memberikan peluang bagi setiap orang untuk berubah. Tetapi, perubahan tersebut tidak membawa setiap orang ke arah yang dicita-citakan. Hal itu terjadi perbedaan sosial berdasarkan kekayaan, pengetahuan, perilaku, ataupun pergaulan. Perubahan sosial tersebut dapat membawa seseorang atau kelompok ke arah tindakan yang menyimpang karena dipengaruhi keinginan yang tidak terpenuhi atau terpuaskan dalam kehidupannya. Dan perbuatan kriminal itu muncul di masyarakat secara khusus akan diuraikan sebagai akibat terjadinya perubahan sosial yang menimbulkan kesenjangan kehidupan atau jauhnya ketidaksamaan sosial yang akan berakibat semua orang itu mendapatkan kebahagiaan yang sama. Adanya perbedaan tersebut menyebabkan setiap orang itu memiliki penafsiran yang berbeda-beda terhadap hak dan kewajibannya masing-masing. Dan setiap orang itu harus mendapatkan hak disesuaikan dengan kewajiban yang telah dilakukan. Dan yang keempat, kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu sendiri merupakan disintegrasi dari keutuhan suatu masyarakat, dan hal itu terjadi karena tindakan yang mereka lakukan dapat meresahkan masyarakat. Dan oleh sebab itu, kenakalan remaja itu sebagai masalah sosial. Munculnya kenakalan remaja juga merupakan gejolak kehidupan yang disebabkan adanya perubahan-perubahan sosial di masyarakat. Lalu remaja yang bersangkutan itu biasanya cenderung melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kejahatan, seperti mengambil barang atau hak milik orang lain tanpa izin. Dan ada juga yang namanya itu kenakalan khusus.
Nah, yang dimaksud di sini itu merupakan kenakalan remaja yang sudah tingkat tinggi karena telah menyentuh pada tindakan kriminalitas. Dan contohnya itu seperti melakukan pemerkosaan pada anak di bawah umur, seperti kasus Yuyun yang pernah marak menjadi perbincangan, penyalahgunaan narkotika, bahkan sampai berujung pembunuhan atau penghilangan nyawa manusia. Dan yang terakhir itu ada pertentangan sosial. Pertentangan sosial sendiri merupakan dasar dari timbulnya tingkah laku individu. Individu bertingkah laku karena adanya dorongan untuk memenuhi kepentingannya. Dan kepentingan itu bersifat esensial bagi kelangsungan hidup individu itu sendiri. Nah, jika individu itu berhasil memenuhi kepentingannya, maka ia akan merasakan kepuasan, dan sebaliknya, jika gagal dia dalam memenuhi kepentingan akan menimbulkan masalah bagi dirinya maupun bagi lingkungannya. Nah, diskriminasi merujuk pada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, yang dimana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Dan diskriminasi itu sendiri merupakan suatu kejadian yang biasanya itu dijumpai di dalam masyarakat. Dan itu biasanya disebabkan karena kecenderungan manusia itu sering membeda-bedakan dengan yang lain. Sedangkan masalah yang besar yang dihadapi Indonesia setelah merdeka yaitu merupakan integrasi di antara masyarakat yang majemuk. Integrasi bukan peleburan, tetapi keserasian persatuan. Dan masyarakat majemuk tetap berada pada kemajemukannya, yaitu mereka dapat hidup serasi berdampingan Bhinneka Tunggal Ika yang dimana berbeda-beda tetapi merupakan kesatuan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah berkontribusi dan telah menjelaskan materi. Dari materi yang kami jelaskan, kami telah mengambil kesimpulan, yaitu integrasi nasional merupakan penyatuan berbagai keanekaragaman yang ada di Indonesia, mulai dari keanekaragaman agama, suku, ras, budaya, adat istiadat, dan hingga keanekaragaman bahasa. Akibat dari keberagaman tersebut, banyak sekali datang ancaman dan tantangan terhadap integrasi nasional. Namun integrasi nasional mempunyai strategi untuk menghadapi semua tantangan dan perubahan yang terjadi di dalam keanekaragaman masyarakat Indonesia. Integrasi nasional dapat berjalan dengan lancar jika masyarakat mempunyai kemauan untuk mengikuti dan memahami keanekaragaman di negaranya. Dengan saling menghormati, mencintai, dan menjaga satu sama lain akan membuat tujuan dari integritas nasional dapat terwujud. Baik, sekian. Terima kasih presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk teman-teman semuanya, diharapkan untuk menyimak dan memberikan apresiasi maupun pertanyaan pada kolom komentar di YouTube. Terima kasih. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan kata, perbuatan, maupun kekurangan dalam penyampaian materi karena kami menyadari bahwa kami masih sangat kurang dan introspeksi diri agar lebih baik ke depannya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.